berbicara lebih daripada apa yang hamba-Mu bisa sampaikan. Tuhan, Engkau berkati umat-Mu dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima firman Tuhan. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih kepercayaan yang diberikan saya boleh kembali melayani di tempat ini. Dan malam hari ini Bapak Ibu, izinkan saya sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Covered by Love. Dilindungi, ditutup dengan kasih. Ayat temanya Bapak Ibu saya ambil 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu, Tuhan minta kita saling mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dan hari ini temanya Bapak Ibu saya bawa ke dalam sebuah pernikahan dan keluarga. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mendengar pernikahan dan keluarga hari-hari ini, maka ada banyak masalah di dalam pernikahan dan keluarga. Saya tidak menyinggung pernikahan orang yang di luar Kristen. Di dalam kekristenan pun Bapak Ibu, banyak terjadi masalah. Satu kali saya coba cari data di internet, bahwa ternyata angka perceraian di Indonesia itu 480.000 pasangan yang bercerai tahun 2025 yang lalu. Dari 480.000 itu Bapak Ibu, ada 12.000 orang Kristen yang bercerai. Padahal saya tahu bahwa mereka juga tahu kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan sangat membenci perceraian. Tapi tetap terjadi. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat bahwa inilah realita di dalam kehidupan kita. Karena Alkitab pun mencatat ada pasangan-pasangan yang ternyata juga punya masalah. Saya ambil 2 saja Bapak Ibu malam hari ini, 2 pasang suami istri yang sebetulnya hidup mereka sangat menentukan seluruh umat manusia. Tapi sayang mereka juga gagal. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 yang ke-6, yang pertama, kita tahu ini adalah nenek moyang kita yang pertama. Orang tua kita yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang pertama. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu, ini adalah kisah Adam dan Hawa yang sudah kita tahu. Mereka adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan dan pada saat ini Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-6 mereka belum jatuh dalam dosa. Mereka masih hidup di dalam kesempurnaan. Mereka masih hidup di dalam keserupaan dengan Tuhan. Mereka belum jatuh dalam dosa. Tapi Bapak Ibu Saudara lihat, ternyata mereka juga punya masalah di dalam hubungan sebagai suami istri. Satu kali ketika mereka jalan-jalan, Hawa mulai mendekati pohon yang dilarang oleh Tuhan. Dan terjadilah dialog Bapak Ibu Saudara. Saya tidak jelaskan secara detail, pasti Bapak Ibu sudah tahu. Dialog antara Hawa dengan ular. Ya, yang waktu itu dirasuki oleh iblis dan kemudian ular itu memberikan sebuah inspirasi jahat kepada Hawa bahwa Hawa tidak akan mati kalau makan buah itu, tapi justru akan menjadi seperti Tuhan. Wah, ini adalah inspirasi jahat dari Lucifer, karena Lucifer juga ingin menjadi seperti Tuhan, dan dia coba berikan ini kepada manusia. Dan Alkitab berkata, ketika
Hawa mendengar itu, bahwa buah itu bisa memberikan pengertian, dan dia melihat itu menarik hati. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa di dalam kesempurnaan pun manusia menunjukkan kelemahan. Hawa itu mudah tergoda. Baru digoda sama ular saja. Waduh. Dan memang itu akhirnya terjadi turun-menurun, betul nggak saudara-saudara? Yang paling mudah tergoda adalah, ya maaf, ibu-ibu dan para wanita. Apalagi kalau jalan-jalan ke mall, gitu ya. Kalau saya sering melihat, kadang-kadang istri saya juga suka ikut, kalau udah masuk ke toko baju, akan ditanya, ini baju ini bagus ya, ada warna lain nggak? Dicariin tuh warna lain. Ada ukuran lain nggak? Dicariin ukuran lain. Ujung-ujungnya, nanti aja ya. Gitu. Saya kalau istri saya sudah masuk, saya udah di luar, saudara-saudara, karena aduh nggak enak. Apalagi kalau nyobain make up, sudah ada 5 garis dari biru sampai merah, itu di sini. Sering tergoda. Ya itu memang dari awalnya begitu. Nah tapi, mari kita lihat, lalu ia mengambil dari buahnya, dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya, yang bersama-sama dengan dia. Jadi suaminya nggak jauh-jauh, Bapak Ibu Saudara. Ada di situ. Nggak pergi jauh suaminya. Nah pertanyaannya adalah, kenapa Adam diem aja? Saya tulis itu, Adam do nothing. Ibu-ibu jangan kaget kalau lihat suami kadang-kadang dia ngelamun. Itu memang ada bagian dari isi kepala laki-laki itu yang dimana itu yang namanya the zero, pokoknya tempat yang kosong gitu. Dan kalau laki-laki udah masuk situ, kita bingung, diam aja. Tapi sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Ya kita mikir juga enggak. Itu laki-laki. Jadi mengertilah sedikit kalau suami lagi bingung, jangan dimarahin. Memang dia sedang masuk ke daerah situ. Nah ini Adam seperti itu. Padahal kan sebetulnya Adam yang dapat perintah dari Tuhan kan. Adam jangan makan. Dan Adam yang harus mendidik istrinya, jangan kamu makan. Harusnya kan dia bertindak sesuatu dong. Ketika Hawa mau ngambil buah itu dan mau memakannya, harusnya kan dia bertindak sesuatu. How. Nama Chinese-nya Hawa itu how. Kalau nama Indonesianya Hawa, nama Inggrisnya if. How. Jangan. Itu dilarang loh sama Tuhan. Nanti kita mati. Enggak, kata si ular, katanya kita akan jadi seperti itu. Oh, jangan percaya, itu bohong. Percaya sama Tuhan yang menciptakan kita. Adamnya diam aja. Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian Adam juga ikut makan lagi. Aduh, gara-gara Adam ikut makan buah itu. Sekarang kita laki-laki gak bisa makan durian semau kita. Karena akan jadi kolesterol. Coba kalau Adam tidak makan buah itu, mungkin kita akan kumpul bersama di Taman Firdaus makan durian tanpa takut kolesterol, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu Saudara lihat, pasangan pertama, mereka hidup dalam kesempurnaan, ternyata ngalami seperti itu juga. Akhirnya apa yang terjadi dalam ayat yang berikutnya, ayat 11 sampai 13, mereka saling nyalahin. Ketika Tuhan datang, kamu makan ya buah itu, bukan saya, perempuan. Dia udah gak bilang lagi Hawa, dia gak bilang lagi sopan, perempuan yang kau ciptakan, dia nyalahin Tuhan lagi. Dan kemudian ular, perempuan juga menjawab gara-gara ular, saling menyalahkan. Apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, pasangan pertama yang hidup dalam kesempurnaan pun mengalami masalah di dalam pernikahan mereka. Nah mari kita lihat yang kedua. Contoh yang kedua adalah Abram dan Sarah. Abram dan Sarah adalah bapak rohani, kalau yang tadi bapak jasmani. Abram dan Sarah adalah bapak rohani kita. Dikatakan bahwa Sakius juga selamat karena dia anak Abraham, jadi bapak rohani. Bagi kita dia bapak rohani. Tapi apa yang terjadi? Saya tidak perlu panjang lebarkan karena ini adalah sebuah peristiwa yang juga sangat dikenal. Abram itu dapat janji bahwa kalau ada Abram yang bisa menghitung bintang atau pasir, maka akan ada yang bisa menghitung keturunanmu. Sampai hari ini nggak ada yang bisa menghitung pasir di pantai, nggak ada yang bisa menghitung bintang. Artinya keturunan Abram sangat banyak dan itu dimulai dari satu anak, tapi udah ditunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, anak itu nggak lahir juga.
tiba-tiba Sarah berkata, ini ada pembantuku, silahkan hampiri. Dan akhirnya terjadilah kehamilan dan lahir Ismail yang bukan anak perjanjian, dan jadi masalah sampai hari ini. Keturunan Ismail, keturunan Ishak, ribut, nggak pernah berhenti. Sekarang lagi perang tuh di sana. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dan sudah gitu Sarai juga marah lagi. Dia yang kasih ide, dia yang marah. Kamu tanggung jawab ya sama suaminya. Ya, Abram mudah terpengaruh. Sarah tidak sabar dan iri hati. Ketika Hagar bisa punya anak, dia iri hati, dia usir Hagar. Ini adalah bapak dan ibu rohani yang katanya harus jadi teladan, harus jadi berkat. Tapi kenyataan mereka seperti itu. Saudara-saudara, mungkin ada di antara, nggak tahu kalau di sini ada yang belum menikah, mungkin ada yang berpikir, saya nanti kalau mau menikah, saya mau cari pasangan yang sempurna. Luar biasa. Saya coba perlihatkan satu. Saya dapatkan tiga berita, Bapak Ibu Saudara, bahwa ada yang pertama, wanita di India minta cerai karena suami terlalu sempurna. Ini maunya apa sih? Tadi suaminya punya kesalahan, masalah. Ini suaminya sempurna. Yang ini di Uni Emirat Arab, minta cerai gara-gara apa? Suaminya terlalu baik dan sempurna. Satu lagi, itu kakak, bukan kakak seleng, tapi ini kakak pemain bola. Itu adalah anak Tuhan, kalau dia mau berdoa, kalau dia mau main bola, dia berdoa dulu. Dia hidupnya lurus. Istrinya minta cerai, kenapa? Karena hidupnya terlalu lurus. Rupanya nggak ada tantangan gitu ya. Terlalu baik, dipukul diem aja, dihina diem aja, nggak ada tantangan. Jadi nggak rame hidup ini, nggak rame lah punya suami kayak begini. Nah, mau kayak gimana? Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita bisa menghidupi pernikahan dan keluarga kita? Rasul Paulus menjelaskan di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat 22 dan ayat 25. Bapak Ibu yang sudah menikah, saya percaya pernah dengar ayat ini. Yang belum menikah juga pernah dengar. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingin tanya saja kepada Bapak Ibu. Kalau istri, dia harus tunduk kepada suami. Kalau suami, dia harus mengasihi istri. Pertanyaannya, siapa yang lebih dulu? Apakah suami harus mengasihi istri, baru setelah itu istri bisa tunduk kepada suami? Atau apakah istri harus tunduk dulu sama suami? Makanya suami bisa mengasihi istri. Mana yang lebih dulu? Suami, istri. Saya percaya di tempat ini bapak-bapak adalah bapak-bapak yang baik. Suami-suami teladan. Pasti akan menjawab, saya dulu Pak sebagai suami harus mengasihi istri. Puji Tuhan. Saya percaya juga di sini ibu-ibu adalah ibu-ibu yang baik. Ibu-ibu yang menghormati suaminya dan berkata, enggak Pak, istri dulu yang harus tunduk sama suami, nanti suami akan mengasihi. Oke, pertanyaan kedua, bapak-bapak. Kalau bapak-bapak sudah mengasihi istri, karena bapak-bapak yakin ketika kita hidup dalam rumah tangga harus mengasihi terlebih dahulu, dan kita sudah mengasihi istri, tapi istri enggak mau tunduk sama kita. Sebaliknya dia tanduk kita. Gimana? Sebaliknya, saya tanya kepada ibu-ibu, sebagai seorang istri, ketika ibu-ibu sudah tunduk sama suami, udah doa sama suami, ternyata suami nggak mengasihi kita. Suami melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Suami melakukan hal-hal di luar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana? Dan ketika ini terjadi Bapak Ibu, bukan di luar orang percaya, di luar orang percaya kita tidak berurus, orang percaya mengalami seperti ini. Beberapa pasang datang sama saya dan berkata, saya udah gak tahan lagi Pak sama suami saya udah gak tahan lagi sama istri saya. Gimana caranya? Kita pisah aja. Ujung-ujungnya pisah. Lah, kalau gitu mana yang lebih aman?
Ada jawaban yang jauh lebih aman. Saya kasih tahu rahasianya, ada jawaban yang lebih jauh dari aman. Lebih aman lagi adalah sama-sama. Suami mengasihi, istri tunduk. Itu jawaban yang aman. Tapi itu juga jarang terjadi. Nah, Bapak Ibu, saya mau baca 2 ayat ini sekali lagi dengan penekanan yang berbeda. Dan saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudara bisa dapatkan sesuatu. Ya, saya bacakan sekali lagi, Bapak Ibu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dapat sesuatu enggak Bapak Ibu? Rupanya Rasul Paulus sedang menjelaskan, bukan suami dulu yang harus mengasihi istri. Bukan istri dulu yang harus tunduk kepada suami. Apa yang harus terjadi? Faktor utamanya adalah Kristus di situ. Seorang suami tidak mungkin bisa mengasihi istrinya kalau dia tidak pernah ketemu sama Tuhan Yesus dan mengalami perubahan dalam hidupnya karena kasih Kristus. Dan seorang istri tidak akan sanggup tunduk sepenuhnya kepada suaminya kalau dia tidak pernah ketemu dengan Kristus. 2 ayat ini Bapak Ibu Saudara sebetulnya menjelaskan faktor utama yang terpenting adalah apakah kita pernah ketemu sama Tuhan Yesus. Apakah kita pernah mengalami kasih Kristus? Apakah kita pernah diubahkan, mengalami sebuah kehidupan yang baru karena kasih Kristus? Bapak Ibu, kita enggak lebih baik dari Adam yang tadi. Saya juga merasa bahwa saya tidak lebih baik daripada Abram dan Sarah. Mereka jauh lebih baik, mereka yang lebih baik saja. Bahkan Adam saja yang dalam kesempurnaan bisa gagal. Siapa kita? Bapak Ibu, sebagai suami, saya jujur, saya sering gagal mengasihi istri saya. Saya sering mengecewakan dia. Dan sebagai istri, terkadang juga istri saya gagal untuk tunduk. Lalu kalau begitu, kita bubar. Tidak, kenapa? Karena bukan itu yang menentukan. Yang menentukan adalah karena ada Kristus di dalam keluarga kita. Karena kita sebagai suami ketemu dengan Kristus, kita manusia berdosa, kasih kita udah nggak ada. Kita sebetulnya udah nggak mampu mengasihi. Dalam pikiran kita lebih banyak egonya daripada kasihnya. Dalam hati kita lebih banyak ketamakan dan hawa nafsu daripada kasih. Kita baru bisa mengasihi ketika kita ketemu sama sumber kasih itu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus Bapak Ibu, dia mati di kayu salib. Dia mau mengorbankan hidupnya, sekalipun dia tahu bahwa tidak semua manusia akan terima dia. Bahwa sampai hari ini masih banyak orang menghujat dia, Yesus tahu. Tapi Yesus tidak berkata, nggak jadi dah kalau kayak itu saya mati. Kalau semua mau terima saya mau mati. Enggak Bapak Ibu, Yesus tetap mati di kayu salib. Sekalipun tidak semua orang mau terima dia. Seorang suami, seorang laki-laki yang hidupnya pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hatinya diubah oleh kasih Kristus. Ketika dia menghadapi istri yang tidak tunduk, dia tidak akan berkata, Bapak, lalukan cawan ini daripadaku. Enggak, dia akan berkata, Tuhan, berikan aku kasih-Mu, supaya aku bisa tetap mengasihi istriku, sekalipun dia tidak tunduk kepadaku. Dan seorang istri, Bapak Ibu Saudara, masih tetap bisa tunduk kepada suaminya. Kenapa? Karena dia sudah mengalami kasih Kristus.
Dan dia juga belajar tunduk kepada Kristus. Karena dia tahu ketika dia tunduk kepada suami, dia sedang tunduk kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan bela dia. Penentuannya bukan di suaminya, bukan di dirinya, bukan di istri. Penentuannya apakah kita pernah mengalami kasih Kristus. Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus pasal 13, ayat 4 sampai ayat yang ke-8, saya ambil 3 saja, sifat kasih Kristus yang membuat kita bisa mengatasi segala sesuatu di dalam kehidupan dan pernikahan kita. Yang pertama, kasih itu sabar. Kasih Yesus itu sabar. Apa artinya? Bahasa aslinya makrotumeo, artinya tidak mudah putus asa. Seorang yang sudah dipenuhi oleh kasih Kristus, dia nggak akan mudah putus asa. Pak, udah nyerah deh Pak, saya udah nggak sanggup lagi. Enggak Bapak Ibu Saudara, karena Yesus pun sampai akhirnya dia tidak pernah putus asa. Dan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak pernah putus asa berdoa syafaat untuk keselamatan manusia. Di sebelah kanan Bapa, dia berdoa terus dan dia tidak menyerah. Nyerah capek, ini manusia udah gak bisa diurusin lah. Gak pernah Bapak Ibu Saudara. Kasih itu begitu sabar, dia tahu kapan dia harus menunggu. Kasih itu bahkan bersabar dalam menanggung penghinaan dan luka dari orang lain. Bapak Ibu Saudara, sadarilah bahwa orang yang paling mungkin melukai kita bukan orang jauh, tapi adalah pasangan kita. Kalau saya boleh tanya, Bapak Ibu ada yang pernah tersinggung atau marah atau terluka karena saya? Ketemu aja juga setahun 2 kali, paling setahun sekali di sini. Gimana saya bisa melukai? Kecuali kalau saya sengaja, Bapak Ibu Saudara, kan enggak ada kan. Tapi siapa yang tidak pernah terluka sama suaminya? Ada ibu-ibu yang enggak pernah terluka sama suaminya? Kalau ada yang angkat tangan, dia sedang menutupi kelemahan suaminya. Bapak-bapak, siapa yang tidak pernah kecewa sama istrinya? Kita bisa kecewa, kita bisa marah. Karena Alkitab juga berkata bahwa besi itu harus menajamkan besi. Besi kalau ditaruh satu di sana, taruh satu di sana, yang nggak akan saling menajamkan, jauh. Tapi ketika didekatkan, dua pribadi itu didekatkan, dan digesekkan satu dengan yang lain, luka. Iya. Tapi luka itu Tuhan bisa pakai untuk mendewasakan kita. Dengan luka yang ada kita belajar sabar, kita belajar mengampuni. Kalau kita nggak pernah dilukai, gimana kita belajar sabar? Bagaimana kita belajar mengampuni? Kasih itu sanggup menanggung luka di dalam hidup kita. Dan kasih itu sanggup bersikap lembut dan lambat di dalam kemarahan. Bapak-bapak nggak sedikit-sedikit marah, nggak sedikit-sedikit marah kok sedikit-sedikit. Jangan sedikit marah, tapi kita bisa menguasai karena kasih itu bisa membuat hati kita tetap kuat, di tengah luka tetap kuat. Bahkan dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, Bible in Basic English, itu dikatakan never tired of waiting. Gak pernah lelah menunggu sampai Tuhan bekerja, sampai Tuhan memulihkan. Bapak Ibu, satu kali saya, ini dulu sekali sebelum pandemi, saya nggak pernah lupa, saya pernah diminta oleh sekelompok ibu-ibu Oikumene Kota Bandung untuk menyampaikan firman Tuhan di Jalan Muhammad Ramdan, sebuah gereja, dulunya GBI Sukacita, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian saya sampai ke sana, saya duduk dan kemudian ketua kaum ibunya datang, Pak minta izin sebelum Bapak khotbah, nanti akan ada seorang ibu yang bersaksi. Oke, silakan. Dan ketika ibu ini bersaksi, Bapak Ibu, dia berkata, suami saya sudah meninggalkan saya, pergi dengan wanita lain. Enggak terlalu lama, cuman 15 tahun. Aduh, saya kaget. 15 tahun. Dan saya tunggu. 15 tahun saya ajar anak-anak saya untuk untuk bisa tetap mengasihi papahnya. Saya menguatkan hati saya untuk tetap berdoa. Saya tetap berharap. Satu kali suami saya pulang. Dan ketika 15 tahun suami saya pulang. Dan hari ini kami sama-sama melayani. Saya bilang dalam hati, saya nggak jadi khotbah aja gitu ya. Karena ini pengalamannya jauh lebih dari saya. Luar biasa.
Itulah kasih. Kasih Kristus sampai hari ini terus menunggu kita orang berdosa untuk kembali. Kasih itu begitu tulus dan itulah kasih yang diberikan kepada kita. Sehingga kita tidak mudah mengambil keputusan yang salah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kasih itu adalah percaya segala sesuatu. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Terjemahan bahasa Inggrisnya dalam The Message dikatakan always looks for the best. Kasih Kristus, Bapak Ibu, itu sanggup melihat yang baik di tengah yang buruk. Tuhan Yesus, Bapak Ibu, di kayu salib, dalam keadaan yang sangat kesakitan dan menderita, dia tetap bisa melihat, ini Yohanes, ini Maria, dan Tuhan persatukan. Dia tetap bisa melihat penjahat yang di sebelahnya berkata, Yesus kalau engkau datang sebagai Raja, ingat akan aku. Lagi sakit gitu, coba kalau Bapak Ibu sendiri lagi sakit gitu, ya udah lagi di rumah sakit, diajak ngobrol, gandeng cicingnya, pusing, karena biasanya begitu. Yesus enggak, Bapak Ibu Saudara, dia berkata, hari ini juga kamu ada di Firdaus. Ketika semua orang menghujat dia, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Manusia tidak tahu akan dosanya. Itu sebabnya Bapa, aku menanggung dosa mereka. Jangan timpakan dosa ini kepada mereka. Biar mereka diselamatkan. Padahal itu keadaan yang paling buruk sekalipun, Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu yang punya latar belakang yang baik? Saya tidak punya latar belakang yang baik. Di tengah keburukan kita, latar belakang kita yang buruk, Yesus masih bisa melihat. Ini orang yang akan aku selamatkan. Itulah kasih Kristus. Di tengah keburukan pasangan kita, di tengah kelemahan pasangan kita, kasih Kristus membuat kita bisa melihat apa yang baik. Satu kali Bapak Ibu saya menghadapi dua suami istri, satu pasang. Dan dua-duanya cerita yang jelek tentang pasangannya. Jelek, pasangan saya begini, istri saya begini. Oke, mau dipulihkan enggak? Oke, kalau mau dipulihkan, sekarang saya mau tanya, kok ada yang baik enggak dari istri? Susah ya Pak carinya. Enggak ada yang baik sama sekali. Susah Pak. Kok punya anak berapa? Sekian. Oke, tahu enggak kok melahirkan itu bagi seorang wanita itu adalah perjuangan hidup dan mati. Dan istri kok ini mau melahirkan. Bukankah itu yang baik? Diam dua-duanya Bapak Ibu. Ci, ada yang baik gak dari suami? Alah, Pak, yang baik. Kalau ada yang baik, saya nggak di sini. Benar? Dia masih kerja gak sampai sekarang? Masih ngasih uang dapur gak? Bukankah itu yang merupakan tanggung jawab? Selalu ada yang baik. Karena manusia, apalagi dalam Tuhan, harusnya Tuhan sudah ubahkan. Ada kelemahan, ada, jeleknya ada. Tapi kasih itu sanggup mencari yang baik di tengah yang buruk. Sehingga kita bisa tetap bertahan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kasih itu tidak pernah berkesudahan. Nubuat bisa selesai. Bahasa roh akan berhenti. Iman pun akan berhenti ketika kita ketemu dengan juru selamat kita. Pengharapan pun akan berhenti karena sudah digenapi di dalam kekekalan. Tapi kasih itu akan terus sepanjang kekekalan. Kasih tidak berkesudahan. Itu sebabnya kenapa Tuhan enggak menginginkan perceraian. Kenapa? Karena kasih enggak pernah berkesudahan. Iman bisa berhenti, iman kita mungkin bisa gagal, pengharapan kita mungkin bisa hancur karena melihat keadaan, tapi kasih Kristus tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Saya tulis Bapak Ibu Saudara, pernikahan adalah rencana Allah yang sempurna, yang dijalankan oleh manusia yang tidak sempurna. Pernikahan bukanlah tentang mencari pasangan yang sempurna. Siapa yang pasangan yang sempurna? Kalau ibu-ibu mau nunggu laki-laki yang sempurna, tunggu nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dia sempurna. Sementara kita masih menikah dengan manusia, nggak ada yang sempurna. Melainkan belajar mengasihi pasangan yang tidak sempurna dengan kasih Kristus yang sempurna. Penentuannya adalah apakah Bapak, Ibu, Saudara dan saya
pernah mengalami kasih Kristus di dalam hidup kita dan terus tinggal di dalam kasih itu. Itu kasih yang tidak akan pernah ada habisnya. Kasih yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh apapun. Kasih yang mengatasi